Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa gapai kemuliaan yang dirahmati Allah. Al-Quran menyampaikan potret manusia dengan jujur dan apa adanya. Bahwa dalam diri manusia terdapat sifat gelisah, mudah mengeluh saat sulit, dan cenderung menahan harta saat lapang. Al-Quran juga menegaskan bahwa tabiat buruk itu dapat dikendalikan melalui sholat yang terjaga. Inilah jalan perbaikan yang Allah tetapkan agar ibadah tidak berhenti pada ritual, tetapi berbuah akhlak dan ketenangan dalam kehidupan. Pemirsa, selama 45 menit ke depan, insya Allah kita akan mengulas terkait tema tabiat buruk manusia sebagaimana digambarkan dalam Al-Quran. Semoga pembahasan ini menjadi pengingat dan pedoman agar kita terus memperbaiki diri dan menjalani hidup dalam ketaatan yang diridhoi Allah di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan seperti biasa saya tidak sendirian, hari ini sudah hadir bersama saya di studio. Ada ayahanda dan juga gurunda kesayangan kita semua, Kiai Haji Haris Sakam. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat? Sehat, Alhamdulillah. Terima kasih sudah hadir, senantiasa menyempatkan waktu bagi kami Pak Kiai untuk mengaji bersama di pagi hari ini. Pak Kiai, ini akhir-akhir ini cuaca tidak menentu. Saya juga kemarin sempat nggak enak badan gitu ya Pak Kiai ya. Gimana yang ingin saya tanyakan dalam situasi yang mungkin kondisi cuaca yang tidak menentu, kita mungkin banyak di antara pemirsa yang juga tengah dalam kondisi yang tidak sehat, supaya tetap punya semangat, tetap berprasangka baik kepada Allah, itu apa yang harus kita tanamkan dalam mindset kita Pak Kiai? Iya, yang pertama husnuzon. Kita selalu berpandangan Allah akan memberikan kepada saya yang terbaik. Itu, jadi kalau kita positive thinking dalam berhadapan dengan sesuatu, kita kaitkan dengan Tuhan, nanti bais yang semacam itu Allah dengan caranya memberikan ya bantuan, pertolongan, termasuk bagaimana imunisasi dan lain sebagainya. Allah kasih jalan, mudah, gampang. Oke. Jadi kemarin tuh sempat tidak enak badan pemirsa karena juga mungkin cuaca yang tidak menentu. Tapi kan udah ngaji dengan Pak Kiai, jadi insya Allah mudah-mudahan sih hati bisa menerimanya dengan lapang. Alhamdulillah ini sudah enakan Pak Kiai, alhamdulillah hari ini juga sudah enakan, Pak Kiai juga sehat. Insya Allah kita hari ini bisa membahas tema yang luar biasa. Tapi sebelum itu saya juga ingin mengingatkan bagi Anda pemirsa yang juga memiliki pertanyaan, Anda dapat mengirimkan pertanyaan Anda melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Baik, Pak Kiai, tema kita adalah ini tadi, masih punya kaitan atau relasi dengan kehidupan kita sehari-hari. Tabiat buruk manusia dan solusinya menurut Al-Quran. Dalam Al-Quran sebenarnya Pak Kiai, kalau kita melihat misalnya di surah Al-Ma'arij ayat 19-30 disebutkan bahwa manusia itu adalah makhluk yang kemudian bersifatnya atau punya kecenderungan gelisah. Kenapa kemudian Allah dalam Al-Quran secara jujur menggambarkan manusia itu, yaitu tadi, manusia itu ya makhluk yang punya kegelisahan. Manusia itu kalau kemudian punya harta bisa kecenderungan menjadi kikir. Manusia itu kalau kemudian ditimpa kesusahan suka mengeluh. Apa yang sebenarnya ingin Allah sampaikan terkait kemudian penggambaran karakter manusia dalam Al-Quran ini? Tafadhol Pak Kiai. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, salam sejahtera buat yang hadir pada pagi hari ini. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Allah Subhanahu wa Ta'ala menginformasikan ada karakter dasar. Yang karakter dasar itu sebenarnya adalah pilihan. Pilihan bagi kita untuk menaikkan status. Jadi ketika ayat yang menjelaskan penciptaan manusia itu fi ahsani taqwim, sebagus-bagus anatomi, sebagus-bagus tampilan, dan paling sempurna di antara makhluk-makhluk yang lain, maka di antara yang sempurna itu mau diuji lagi. Adakah yang terbaik dari yang sudah bagus itu? Nah, salah satunya itu diberikan ya beberapa karakter dasar. Halua, resah orangnya. Kemudian ya jazua. Kalau tertimpa musibah itu dia selalu suka menampakkan kesedihannya itu, bahkan diekspos. Bahkan dia menyampaikannya kepada orang lain, bukan kepada Tuhan. Nah, kemudian manua. Manua itu pelit, tidak mau berbagi kalau sudah mendapatkan.
Nah, 3 karakter dasar ini sebenarnya Allah ingin mengatakan kalian yang sudah bagus, yang sudah sempurna, maukah lebih sempurna lagi? Kalau jawabannya mau, maka atasi 3 hal ini. Nah, bila dia mampu mengatasi 3 hal ini, maka dia wujudnya manusia, tetapi dia sudah sampai kepada sifat malaikah. Ya, menyampai derajat kemalaikatan. Wujudnya manusia, tetapi dia sudah berperilaku seperti malaikat. Tidak ada resah, tidak ada Mengeluh. jazua, ya, berkeluh kesah, tidak ada pelit, semuanya positif, semuanya terbangun dalam kepentingan yang membangun dirinya dan orang banyak. Itu kenapa dia seperti malaikat, seperti nggak ada ruginya berbagi dengan orang lain itu. Oke, Masya Allah. Jadi pada akhirnya seperti tadi Pak Kiai sampaikan, ini sifat-sifat yang kemudian Allah sebutkan ini sebenarnya pilihan atau potensi. Kalau Ya. kemudian tidak dididik dengan iman, maka manusia bisa apa ya bahasanya, tenggelam dalam sifat-sifat ini ya Pak Kiai. Iya, kalau di ayat lain dikatakan mereka itu balhum adol, mereka itu bisa jadi sesat, ya. Bahkan kesesatannya itu lebih rusak dari yang lainnya. Kalau 3 hal ini dia tidak bisa mengatasinya. Artinya keimanannya itu hanya pada hal-hal yang sifatnya ritual saja. Jadi Mbak Mila, kalau orang rajin sholat tapi 3 sifat ini masih ada, itu namanya keimanannya itu formalistis. Paham. Hal-hal yang sifatnya formal dia sebagai yang beriman. Tetapi secara substansial, ketika dia bagian dari sebuah komunitas, bagian dari sebuah kelompok yang mestinya menjadi motor penggerak kebaikan, kemudian justru dia yang menjadi penghambat, maka dia sebenarnya tidak beriman sosial gitu ya, tidak soleh sosial. Ya. Pak Kiai, apakah kemudian 3 sifat yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran ini bisa dikatakan itu memang bawaan lahir kita, fitrahnya kita, atau juga bisa diperparah atau bisa dibentuk juga dengan kebiasaan hidup kita Pak Kiai? Ya, dia khuliqal insanu, diciptakan manusia. Kata al-insan di situ, alif lam di situ lil istighraq maknanya. Artinya semua manusia tanpa melihat agama, tanpa melihat ras, suku, ketika dia disebut manusia, maka potensinya karakter dasarnya ada seperti itu. Karakter dasarnya. Ada pada dirinya. Maka yang berhasil mengatasinya itu, maka dia menjadi orang pilihan. Nah, kalau dia gagal, maka dia gagal dalam kehidupan. Jadi kalau untuk mengukur hak hidup kan itu sebenarnya hak Allah. Tapi kalau mengukur kebaikan dan keberhasilan dia sebagai orang yang berkehidupan di dunia ini, maka 3 hal itu menjadi ukuran, ya, soleh sosial. Nah, soleh sosial ini, Mbak Mila, menjadi lebih berat ketimbang soleh ubudiyah. Ada orang rajin bener sholatnya, puasanya rajin, bangun malam rajin. Tapi dia nggak bisa akur sama tetangganya. Dia tidak bisa baik dengan relasinya, dengan teman kerjanya. Nah, dia timpang itu. Ya, tidak memiliki keseimbangan budi dalam pribadinya itu. Oke, Pak Kiai, ini yang juga menarik. Apakah kalau tadi Pak Kiai sebutkan, ada orang yang bisa loh untuk misalnya itu tadi ibadah-ibadah ritualnya itu bisa bagus, tapi di sisi lain mungkin ibadah sosialnya kurang bagus. Berarti yang kemudian salahnya ada di mana Pak Kiai? Nah, kalau ditanya di mana letak kesalahannya, pertama ya tidak belajar. Dia tidak mendalami. Oleh karena itu jangan puas menjadi orang yang beribadah. Oke. Kalau puas menjadi orang yang abid, orang yang cuma beribadah, melakukan ritual mahdoh, maka dia gagal dalam kehidupan.
justru Mbak Mila, orang yang rajin sholat, rajin puasa, rajin bangun malam, kalau dia tidak mengasah ya dimensi soleh sosialnya, dia malah justru judes. Lihat orang lain jelek. Iya, merasa dirinya lebih Karena baik dia gitu. menganggap dirinya sudah melakukan kebaikan. Paham. Dan itu salah satu sebabnya kegagalan dia dalam kehidupan. Ketika dia menganggap dia sudah terbaik dalam kehidupannya. Oke, paham. Jadi yang dilihat orang Subhanallah. lain salah semuanya gitu. Baik. Nah itu sumber kesalahan. Baik, Pak Kiai, menarik sekali pembahasan kita. Tapi Ya. seperti biasa kita jeda terlebih dahulu. Nanti kita Baik. akan lanjutkan. Pemirsa jangan kemana-mana. Gapai Kemuliaan masih akan kembali saat lagi. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Kita akan lanjutkan pembahasan kita. Pak Kiai, bicara soal tabiat buruk yang tadi kita sudah sedikit bahas ya di segmen pertama. Pak Kiai tadi menyebutkan ada 3 hal yang kemudian Allah sebutkan sebagai karakter manusia yang bisa berpotensi kemudian membawa kita ke dalam apa ya, seburuk-buruknya manusia. Misalnya keresahan, kemudian gampang atau mudah mengeluh, dan terakhir adalah pelit atau kikir. Nah, pertanyaan saya kemudian Pak Kiai, kalau kita tahu bahwa keluh kesah itu bisa menjadi apa ya, bisa dikatakan menjadi fitrahnya manusia, kan memang namanya manusia apapun kondisinya Pak Kiai, apalagi ditimpa sesuatu yang tidak menyenangkan, ada kecenderungan untuk berkeluh kesah. Tapi bagaimana kemudian kita bisa membedakan keluh kesah yang seperti apa yang mungkin masih dalam koridor diperbolehkan dengan keluh kesah yang tercela itu seperti apa? Apa perbedaannya Pak Kiai? Ya, yang pertama yang dimaksud dengan jeleknya keluh kesah itu kira-kira seperti ini. Betapa kecewanya seorang ibu yang sudah luar biasa mendidik anaknya, kemudian dia berkeluh kesah kepada tetangganya. Maka sang ibu merasa tidak dihargai. Begitulah sebenarnya Allah ketika memberikan yang terbaik, kemudian dia menyatakan seakan-akan Allah menutup sebelah matanya kepada dirinya, kemudian mengatakan ini dan itu yang serba negatif. Itu sifat itu sangat buruk sekali. Ketika kejelekan yang sedikit menghilangkan kebaikan Allah yang besar. Yang kedua, dia bisa dinilai jelek ya, manakala yang dia maksudkan itu adalah sebuah proses. Artinya begini, apa sih yang dia keluhkan itu? Kerja umpamanya. Kerja itu kan proses. Apa sih yang dia keluhkan itu? Rezeki. Maka rezeki itu adalah proses gitu loh. Yang sebenarnya secara manajerial dia masih bisa mengupayakan untuk bagus dan dia meminta kepada Tuhan untuk kesuksesan gitu loh. Jadi sesuatu yang menurut pandangan Allah itu tidak semestinya untuk diungkapkan kepada orang lain gitu. Jadi betapa kebaikan seseorang itu ketika dia menutupi segala sesuatunya yang dalam pandangannya itu ya, dia malu untuk terlihat oleh orang lain. Nah, pada saat itu nilai dia kedekatan dengan Tuhannya itu sangat dekat. Maka dia cuma mau mengatakan kepada Tuhan. Ya. Dan anggapan dia siapapun yang saya sampaikan sesungguhnya tidak ada yang bisa menyelesaikan. Itu nilai keimanannya luar biasa. Jadi bersandarnya, berkeluh kesahnya itu kepada Allah ya. Sama Allah saja. Sama Semua bila disandarkan kepada Allah. manusia, maka itu tidak bagus. Oke. Ya. Ini juga berkaitan dengan misalnya overthinking atau kecemasan yang berlebihan Pak Kiai. Ini juga bagian dari misalnya keresahan Pak Kiai. Kita suka bisa dikatakan kegelisahan yang Allah tidak inginkan pada diri manusia Pak Kiai. Ya, termasuk. Dan itu yang memang potensi semua orang punya. Ya, potensi semua orang itu punya. Overthinking itu ketika dia merasakan, kan ada orang justru yang mengatakan pada disiplin tersatu, pada disiplin keilmuan tertentu, kau mesti ungkapkan sehingga kau lega dadamu gitu. Maka itu sebenarnya
diungkapkan itu koma. Kepada siapa? Ketika itu disampaikan kepada sesama manusia, maka sesungguhnya tidak ada rumusannya kecuali dikatakan ujungnya sabar ya gitu. Tapi kalau kita mengatakannya kepada Allah, maka Allah akan membuat perencanaan untuk mengulurkan tangan terhadap ketika seorang anak itu, ya, mana anak manusia itu memohon pertolongannya. Itu bedanya. Jadi jangan sampai overthinking, jangan kemudian sampai terlalu cemas, karena sebenarnya ujung atau bisa dikatakan yang akar dari kecemasan dan overthinking itu karena kita mungkin bersandarnya kepada diri kita sendiri atau kepada orang lain ya Pak, kepada makhluk ya Pak Kiai. Iya. Tidak bersandar kepada Allah sebenarnya. Betul. Ada 4 hal kata Nabi yang menyebabkan overthinking, orang menjadi keluh kesah. Di dalam salah satu hadis disebutkan bahwa syarru ma u'tiyal abdu arbaun. Ada 4 hal seburuk-buruknya bila itu ada pada diri manusia. Yang pertama suhun. Suhun itu, ini bedanya dalam bahasa Arab. Kalau pelit, yang kita artikan pelit itu, maaf ya, dia kalau dimintai sumbangan nggak mau memberi. Melihat kemiskinan tidak tergerak hatinya. Tapi dia makannya mewah, bajunya bagus, plesirnya ke luar negeri gitu. Itu namanya pelit ya, nggak mau berbagi. Kalau suhun itu pelit sama orang, pelit juga sama diri kitanya, diri sendiri. Diri sendiri juga pelit juga, ya. jadi dia kemana-mana pakai celana pendek, sendalnya sudah miring, makannya yang paling murah yang dia makan, tapi rekeningnya besar. Nah itu orang kalau seperti itu dia mudah untuk berkeluh kesah dan mudah ketika dia mengatakan waduh berkurang lagi, jadi makan saja dia mengatakan uangnya berkurang. Bayangkan kalau orang pelit sama dirinya sendiri, itu menjadi berbahaya. Nah, kedua yang dikatakan Nabi itu haliun. Ya, haliun itu berkeluh kesahnya kepada orang lain. Jadi azhara syiddahu 'alan nas, menampakkan kesulitannya kepada orang lain. Ya, kalau ada kesulitan maka bangun tidur itu yang dia tulis itu WA. Dan repotnya dia nulisnya di medsos. Nah, sekarang menjadi hal yang umum Pak Kiai. Nah, halua itu sudah diinformasikan 15 abad yang lalu. Nanti orang berkeluh kesah itu di media sosial. Dan itu padahal dia dibully ketika menulis itu. Padahal tidak ada yang memberikan nasihat. Tetapi kepuasannya ketika dia sudah menyatakan secara umum bahwa saya ini dibuat oleh Tuhan menderita semacam ini. Nah itu. Yang ketiga jubunun. Jubun itu pengecut. Ya, tidak punya keberanian. Tidak pernah mau melakukan eksplorasi. Tidak mau meneliti, tidak mau berusaha mengembangkan diri. Ya, itu adalah yang paling melahirkan sifat apa itu untuk overthinking berlebih-lebihan. Dan yang keempat khali'un. Khali itu maknanya lepas tangan. Ketika dia berhadapan dengan masalah, maka dia pergi tanpa menyelesaikan malah yang sedang ada. Khali ini sebenarnya dia hanya hobi menumpuk masalah. Ketika dia berpindah dari satu masalah, sebenarnya dia bertemu dengan masalah baru. Nanti dia ketemu masalah, dia pindah lagi. Sesungguhnya dia sedang mencari masalah baru. Nah, khali dalam Islam itu jelek. Yang dianjurkan di dalam Islam itu kita berhadapan menyelesaikan segala sesuatu, tidak meninggalkan tanggung jawab. Jadi ada 4 poin yang menurut baginda Rasulullah SAW itu bisa menyebabkan overthinking atau kegelisahan atau menumpuk kecemasan ya Pak Kiai. Yang berlebihan. Yang berlebihan. Pelit kepada diri sendiri dan orang lain, kemudian berkeluh kesah kepada orang lain, pengecut dan berlepas tangan.
Kita kalau kadang mikir berlepas tangan, berarti dia kan sebenarnya menghindari masalah. Orang tuh kalau justru menghindari masalah, sebenarnya menjadi orang yang paling overthinking bisa jadi ya Pak Kiai? Iya, Oh, dan dia iya, iya. menganggapnya bebas. Mhm. Padahal Padahal, dia sedang mempersiapkan pertemuan masalah yang baru. Sementara hmm, yang lama belum belum selesai. terselesaikan. Masya Allah ya, dahsyat sekali ya. Iya, Betul-betul bisa merangkum semuanya dan iya ya, kalau dipikir-pikir orang yang tadinya saya pikir kalau berlepas tangan, bukankah itu artinya dia nggak mau mikir ya sama masalahnya. Tapi justru ketika orang berlepas tangan itu dia menumpuk-numpuk masalah menumpuk-numpuk yang sebenarnya bisa masalah. jadi malah itu menjadi sumber kecemasan dan sumber Iya, overthinking. beda halnya orang yang tidak mau debat. Berbeda ya. Beda, kalau orang tidak mau berdebat dia terpuji. Mhm. Walaupun dia benar tapi dia tidak suka berdebat. Oke. Kalau ini Khali, dia bukan begitu. Memang Pergi dia aja. pergi aja, dia tinggalkan. Mhm. Nggak mau Wah, tahu. itu orang yang paling jelek karena dia melepaskan tanggung jawab. Nah, melepaskan tanggung jawab, Masya Allah. Menarik sekali Pak Kiai pembahasan kita karena ternyata dimensinya bisa sangat dalam dan bisa secara komprehensif bisa merangkum ke hal-hal yang lain ya Pak Kiai. Iya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi, tapi kita jeda terlebih dahulu. Pemirsa jangan kemana-mana. Gapai Kemuliaan masih akan kembali setelah yang satu ini. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Tabiat Buruk Manusia dan Solusinya menurut Al-Quran. Pak Kiai, kita lanjutkan pembahasan kita. Tadi di 2 segmen awal kita sudah membahas kira-kira kecenderungan tabiat buruk manusia itu apa. Kemudian kita akan masuk ke pembahasan solusi yang kemudian ditawarkan oleh Al-Quran. Ada, Masya Allah menarik sekali Pak Kiai, langsung disebutkan di ayat 22 sampai 25 dalam surat Al-Ma'arij bahwa kecuali orang-orang yang melaksanakan sholat secara terus-menerus dan orang-orang yang dalam hartanya ada hak yang diketahui bagi orang miskin, yang meminta dan yang tidak meminta, dan kemudian seterusnya. Ini artinya bahwa 3 tabiat buruk itu bisa dihindari kalau kemudian dididik dengan iman, dengan solusi yang tepat, yang kemudian ditawarkan atau diceritakan dalam Quran. Salah satunya adalah sholat secara terus-menerus. Bagaimana kemudian pembahasan secara lebih komprehensif Pak Kiai terkait sholat secara terus-menerus ini? Ya, memang jelas tegas apa yang digambarkan di dalam Al-Quran bagi orang yang sudah merasakan ada kuatnya indikasi 3 sifat pada dirinya. Allah mengatakan illal musallin, kecuali orang-orang yang mendirikan sholat. Alladzina hum fi sholatihim daimun. Nah, sholatnya itu adalah sholat yang daimun, yang terus menerus. Jadi bukan sholat yang belang belentong, ya, sholat yang kadang ingat dikerjakan, kalau sedang pusing tidak dikerjakan, atau sebaliknya, kalau sedang pusing dia sholat rajin, tapi kalau sedang berhasil sholat itu dikalahkan. Dia nggak akan ada solusi sholat itu. Nah, sholat yang daimun, sholat yang kontinu, sholat yang terus menerus, itu dia menjadi potensi yang rohania yang melahirkan sifat-sifat lain. Jadi sholat itu pondasi dari kebaikan amal-amal yang bisa ditimbulkan. Syaratnya dilakukannya dengan terus menerus. Walladzina hum fi amwalihim ya hakun ma'lum. Yang kedua ini sifat yang lahir dari ad-daimun itu, mereka di dalam kehidupannya itu dia memahami ada harta yang punya dia itu hakun maklum. Ada hak tertentu milik orang lain. Lisa'ilina wal mahrum. Bagi orang yang meminta. Ya, jadi orang yang datang bawa proposal itu sa'ilin. Kemudian para tukang minta-minta yang mengetuk pintu, mengatakan atau tidak mengatakan. Yang ada di perempatan-perempatan jalan itu semua adalah sa'il. Maka dia selalu sudah menyiapkannya yang baik itu.
Nah, yang kedua yang lebih repot tentang harta, wal mahrum, orang yang butuh tapi tidak pernah mengatakan. Ini para pemirsa adalah jalur kemuliaan ketika kita di dalam keseharian kita itu kita membuka jendela dan membuka pintu. Sebenarnya di lingkungan kita itu ada al-mahrum. Orang yang punya kebutuhan tetapi dia menjadi pantangan untuk menyatakan itu. Nah, maka kepekaan kita terhadap orang-orang yang semacam itu, kemudian kita memberikannya tanpa merendahkan mereka menjadi orang yang menerima, itu adalah kualitas dari yang lahir dari sifat sholat yang daimun itu tadi. Nah, kemudian ayat Al-Quran mengatakan, wallazina yusaddiquna biyaumiddin. Mereka itu membenarkan adanya hari agama. Pembalasan maksudnya. Kalau dia melakukan koreksi sosial, ya, dilakukan segala sesuatu yang bernuansa kebersamaan bermasyarakat itu dikorelasikan dengan nanti semua kebaikan dia lakukan itu ada catatannya untuk kepentingan akhirat, umpamanya itu. Nah, orang itu cerdas spiritual. Nah, kecerdasan spiritual itu dia kembali lagi harus dari tumbuh berkembang dari proses melakukan sholat yang terus menerus. Kemudian daya guna pemanfaatan harta yang dia punya dalam nilai dan yang dia kuasainya. Nah, kemudian dia yakin benar ada hari pembalasan yang baik dan yang buruk. Dia melakukannya secara benar. Yang keempat kata Allah, ya, wallazina hum min azabi rabbihim musyfiqun. Orang-orang yang terhadap azab Tuhan itu mereka itu takut. Khaifun, mereka itu takut. Nah, takut Mbak Mila itu nggak bisa lahir dengan imajinasi, itu nggak bisa. Takut itu harus bersumber dari tiga hal. Pertama, melihat. Orang bisa takut kalau melihat. Melihat macan umpamanya. Ya. Dan melihat itu menjadi sesuatu yang cepat orang untuk melahirkan takut. Yang kedua, mendengar. Kalau kita ya di satu tempat kemudian terdengar aungan macan harimau, maka belum masuk, belum ketemu saja kita mungkin bisa jadi ya sudah berkeringat dingin gitu. Nah, yang ketiga dengan ilmu. Dengan ilmu orang bisa takut. Kira-kira itu begini. Orang yang tidak belajar ketika dia di hutan, dia akan lari terbirit-birit ketika ketemu dengan kelinci. Tetapi dia tenang-tenang saja ketika dia berhadapan dengan macan umpamanya. Kenapa? Tidak ada ilmu. Nah, orang dengan ilmu pengetahuan itu bisa musyfikun. Nah, maka nanti ketika dia mempelajarinya, bagaimanakah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kasih sayangnya dengan Allah memberikan azab yang begitu sangat dahsyat menjadi sesuatu yang bertolak belakang, yang ekstrim antara ya kasih sayangnya dengan siksaannya itu tadi. Nah, pada saat itu maka dia akan melahirkan rasa takut. Nah, dan yang kelima mereka yuhafizun ya. Walladzina hum li furujihim hafizun. Orang-orang yang terhadap kehormatannya mereka memelihara. Ini 5 hal ini yang bisa mencegah penyakit sosial yang tadi yang bisa menyebabkan rendahnya nilai sebuah kemanusiaan itu. Masya Allah, luar biasa. Jadi begitu disebutkan problem kemanusiaannya itu apa, Quran juga menawarkan 5 solusi sekaligus Pak Kiai ya. Ini luar biasa. Pak Kiai, itu pertanyaan saya, kalau menjaga, poin terakhir menarik ya, menjaga kehormatan diri. Pak Kiai, di tengah era digital seperti saat ini, kemudian ada anggapan bahwa sekarang ini maksiat juga ternormalisasi. Kita gampang melihat kemaksiatan terjadi, seolah-olah kita juga merasa mungkin emang gak apa-apa kali ya, udah biasa, mungkin memang masanya seperti ini gitu. Jadi bagaimana dengan mungkin tantangan zaman yang tidak mudah,
Tapi juga itu tadi, kita sebagai umat muslim juga harus dituntut untuk tetap menjaga kehormatan diri kita. Seperti apa kemudian yang harus kita lakukan untuk bisa tetap menjaga kehormatan diri di tengah tantangan yang tidak mudah Pak Kiai? Ya, kita lihat ya, ulama-ulama yang punya pondok pesantren, anak-anak santrinya itu tidak boleh memegang HP yang Android atau yang canggih. Tapi apa itu HP yang jadul, yang cuma Iya. SMS sama telepon, Telepon aja. ya itu diperbolehkan. Kiai-kiai juga saya lihat ya, saya lihat dengan mata kepala sendiri, mereka ada yang memeliharanya semacam itu. Jadi kalau dia ingin telepon, dia lihat HP-nya kecil karena memang yang dulu itu kecil-kecil ya, seperti itu. Subhanallah. Itu adalah cara. Kita ini termasuk orang yang belum ketat menjaga itu. Bahwa fasilitas yang disediakan oleh teknologi komunikasi ini sebenarnya banyak yang mau tidak mau sebenarnya menyeret kita. Sepakat. Ya, dan pandangan itu adalah yang tercepat yang melahirkan kesalahan. Ya, ketika dia melihat, maka dia pada saat yang bersamaan juga ya memupuk sebuah kenikmatan. Jadi melihat yang salah melahirkan kenikmatan, dan kenikmatan yang terus menerus dia akan ditunggangi oleh setan. Iya. Maka melihat itu seperti main judi. Melihat itu seperti minum khamar. Khamar itu Mbak Mila pahit. Khamar itu nggak ada yang manis, pahit. Tetapi karena terus menerus, maka dia tidak merasakan pahit. Rokok itu, tembakau itu pahit Mbak Mila. Ya. Tapi karena terus menerus dia tidak merasakan pahit. Nah terus menerusnya itu. Begitu juga dengan orang yang tidak memelihara ya kehormatannya itu, dia candu. Ya. Jadi kalau di mata ada kecanduan, di telinga ada kecanduan, di tangan ada kecanduan, semuanya itu memang ditunggangi ya oleh faktor internal, karena memang ada hawa di dalam diri kita. Di faktor eksternal itu ada setan memang yang senang sama kita kalau kita melakukan kesalahan. Jadi memang berat ya Pak Kiai. Harus dari itu tadi, iman, ilmu juga harus kuat ya untuk bisa Iya. membentengi itu ya Pak Kiai ya. Betul. Oke, Pak Kiai, kita jeda kembali. Nanti kita akan lanjutkan pembahasan kita di segmen terakhir. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan masih akan kembali setelah yang satu ini. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Pemirsa, di segmen terakhir ini, Kiai Haji Haris Hakam akan menjawab pertanyaan Anda pemirsa Gapai Kemuliaan yang sudah masuk melalui WhatsApp dalam segmen Ustadz Menjawab. Ya, dan kali ini pertanyaan yang sudah masuk datang dari Ibu Leli di Tasikmalaya. Saya akan bacakan pertanyaannya Pak Kiai, izin. Ya, silakan. Dari Ibu Leli di Tasik, pertanyaannya adalah, saya seorang guru purna bakti, bukan guru agama Pak Kiai, dan selama mengabdi saya digaji oleh negara. Saya menjalankan profesi tersebut dengan niat lillahi ta'ala. Pertanyaan saya, apakah ilmu yang saya ajarkan dapat bernilai sebagai amal jariah bagi saya? Silahkan jawab Pak Kiai. Baik, ya untuk Bu Leli, insya Allah semua ilmu ukurannya itu manfaat. Ukurannya manfaat. Ya, ukurannya manfaat. Jadi khairukum anfa'ukum linnas. Sebaik-baik kalian adalah yang bermanfaat untuk orang banyak. Itu pertama, ya argumentasinya. Yang kedua, ilmu yang bisa jadi amal jariah itu al-ilmun nafi', ilmu yang memberi manfaat. Nah, apakah manfaatnya untuk duniawi, apalagi kepentingan ukhrawi? Yang duniawi saja, apabila ilmu itu kemudian diajarkan, seperti umpamanya kaum ibu itu suka memasak, kemudian dia ajarkan memasak kepada anaknya, diajarkan memasak kepada orang lain, itu ilmu dasarnya itu ilmu kemanusiaan, memasak itu. Tetapi dengan dia bisa belajar masak dengan sumber informasi resep masakan itu, istrinya, suaminya berbahagia, anaknya berbahagia,
bahkan ilmu itu bisa melahirkan restoran yang jadi disukai orang banyak, bisa menghidupkan pekerja, maka ilmu resep itu menjadi al-ilmu nafi. Ya, ilmu yang bermanfaat, dan itu termasuk ilmin yuntafa'u bih. Ya, ilmu yang bermanfaat, dan itu yang disebut bagian dari sodakoh jariyah. Jadi sodakoh yang mengalir pahalanya itu tidak mesti materi. Bisa jadi adalah ilmu. Dan ilmu yang bermanfaat adalah karakternya, ya, sifatnya ketika dia orang banyak menyukainya, dan semakin banyak orang yang memberi ketahukannya. Ya, man sanna sunnatan hasanatan falahu mislu falahu ajru fa'ilihi malayan kusuli ghairi. Jadi orang yang mengajarkan kebaikan apa saja, mau ilmu agama ataupun segala sesuatu itu, maka dia akan mendapatkan pahala bagi si pelakunya. Jadi Mbak Eli, percayalah, apabila kita melakukan secara baik, adapun honor yang diberikan oleh negara itu adalah sebuah konsekuensi, bagian dari sebuah tanggung jawab negara memberikan penghormatan. Saya juga dosen, dibiayai, ya, saya diberikan honor, tetapi keikhlasan saya mesti jaga sehingga nanti saya mendapatkan multidimensi gitu loh. Ada dapat duniawi karena saya dapatkan honor, dapat gaji, tapi saya juga mendapatkan pahala karena itu bermanfaat bagi mahasiswa yang mengikuti kajian saya berikan itu. Masya Allah. Luar biasa. Jadi ukurannya adalah seberapa besar kebermanfaatannya ya Pak Kiai. Dan membawa kebaikan ya Pak Kiai. Mau guru agama, mau non agama lah istilahnya begitu. Selama memberikan manfaat itu tadi, itu insya Allah bisa menjadi amal jariah. Masya Allah. Mudah-mudahan bisa menjawab ya Ibu Leli di Tasik. Terima kasih sudah memberikan pertanyaan. Pak Kiai, kita lanjutkan pembahasan kita. Kembali ke tema tentang tabiat buruk manusia dan solusi menurut Al-Quran. Pak Kiai, tadi Pak Kiai sudah menyebutkan ada solusi yang kemudian Quran juga tawarkan untuk bisa memperbaiki masalah akhlak ini Pak Kiai ya. Pertanyaan saya Pak Kiai, kalau kemudian masih poin yang terakhir yang masih buat saya perlu digali tentang menjaga kehormatan, karena sangat relate dengan kehidupan kita sekarang gitu. Kehormatan diri itu konteksnya atau dimensinya apa ya Pak Kiai kalau di era sekarang? Apakah hanya sekedar misalnya menjaga diri supaya tidak jatuh dalam perzinahan, atau jadi seperti apa sebenarnya mendefinisikan menjaga kehormatan Pak Kiai? Ya, ini menarik nih Mbak Mila. Ada sebuah penafsiran yang dinukil oleh Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya. Ibnu Jurayj dan Imam Al-Hasan mengatakan, ya, wallazina hum li furujihim hafizun, orang yang menjaga kehormatan, yang dimaksud itu bukan kehormatan secara fisik. Hum yuksiruna sholata tatawwu'i wa ghairiha. Orang yang memperbanyak kehormatan dirinya itu dengan mengerjakan ibadah-ibadah sholat sunat, puasa sunat, sedekah tatawu, sedekah sunnah, itu yang dimaksud dengan memelihara kehormatan. Jadi ketika dia diberikan maknanya, jadi begini Mbak Mila, ketika seseorang diberikan kehormatan dengan melakukan yang wajib-wajib, kan dia diberikan kehormatan. Maka dia menjaganya kehormatan itu dengan melakukan tambahan-tambahan yang sunnah. Masya Allah. Itu maknanya. Ada lagi yang menarik penafsiran dari Ibnu Abbas dalam tafsir yang sama. Dikatakan bahwa wallazina hum li furujihim hafizun itu maknanya silaturahim. Menjaga kehormatan diri maknanya dia menjaga hubungan silaturahim itu tidak boleh putus situasi dan kondisi. Apalagi sekarang Mbak Mila. Sekarang ini silaturahim itu putus karena persoalan ekonomi, status sosial. Menyebabkan semakin jauh. Nah dia namanya tidak bisa menjaga kehormatan. Dan satu lagi, wahamlul kalla. Kalla itu maknanya syiddatul hayat. Kesulitan di dalam kehidupan ini, kalla namanya. Ya, nah orang yang dalam kesulitan, ya, ketika dia dalam kesulitan tapi dia menanggungnya, tidak melakukan segala yang dilarang, tidak menghalalkan sejarah yang tidak dibenarkan, dia orang yang menjaga kehormatan. Jadi tidak melulu maknanya secara fisik, tetapi
ulama-ulama dari kalangan sahabat. Masya Allah. Multidimensi melihatnya, makna kehormatan itu jadi sangat luas. Oke. Dan yang penafsiran dari tiga penafsiran ini, yang dimaksud dengan memelihara kehormatan, saya kira sekarang sudah tepat waktunya. Sekarang ini kita memelihara kehormatan kita, bahwa kita tidak boleh, jangan sampai putus silaturahim kita. Yang kedua, jangan kita menjaga kehormatan. Maknanya gini, menjaga kehormatan Allah yang ada pada dirinya ketika dia tidak mengeluh kecuali kepada Tuhan. Itu namanya menjaga kehormatan. Kalau dia tidak meminta dan mengeluh kepada yang memberi, maka dia menyepelekan yang memberi. Bagaimana seorang ibu kecewanya ternyata anak ya meminta nasihat dan berkeluh kesahnya di tetangga sebelah. Maka dia akan kecewa. Maka kalau itu sebuah gambaran ya apa yang disampaikan oleh Imam Al-Hasan, Ibnu Juraij dan Ibnu Abbas ini adalah kontekstual dengan kondisi sekarang ini. Sangat relate ya Pak Kiai ya. Jadi ternyata menjaga kehormatan tidak hanya sekedar urusan fisik aja, menjaga syahwat, penglihatan, kemudian ya yang lain-lain ya. Tapi juga memperbanyak ibadah sunnah juga bagian dari menjaga kehormatan. Memperpanjang silaturahmi juga bagian dari menjaga kehormatan. Jadi dimensinya luas sekali. Menahan untuk tidak berkeluh kesah kepada makhluk itu juga menjaga dan kehormatan. itu yang itu paling mesti ditonjolkan bahwa kita menjadi orang yang Mbak Mila pernah ada yang dia enggak, kok kulihat kamu serba cukup gitu, kamu nggak pernah sulit. Itu namanya hamlul kalla. Hamlul kalla. Oke, jadi menahan itu tadi Pak Kiai. Ya, jadi ada orang bilang kok orang ini enak betul. Iya, kadang-kadang. Nggak ada kurangnya, semuanya gampang. Gampang gitu. Itu namanya hamlul kalla. Oh, Masya Allah. Itu bagian dari proses kita juga menjaga kehormatan diri kita sebenarnya. Itu. Tidak menampakkan kesedihan kepada orang lain, tidak terlalu berbahagia, kemudian over gitu juga. Itu bagian, Masya Allah. Nah itu sekarang kita krisis itu sih Pak Kiai. Karena kemudahan itu tadi teknologi, karena ada media sosial, ya ada setan gepeng yang biasa Pak Kiai sebutkan itu. Seneng dibagi, susah kayaknya didramatisir supaya mendapatkan validasi dari orang lain. Berarti kita harus bisa menahan, lebih menahan ya. Betul. Pak Kiai, pertanyaan terakhir untuk closing juga. Ketika mungkin diri kita merasa, subhanallah ya Allah, astagfirullahaladzim, kayaknya 3 tabiat ini kok saya merasakan ada dalam diri saya. Apa yang pertama kali harus dilakukan Pak Kiai untuk bisa pelan-pelan kemudian kita bisa kembali lagi pada solusi yang Quran tawarkan? Kan tadi ada yang pertama adalah illal musallin wallazina hum li sholatihim daimun. Terus saja sholat, kemudian tafsirkan penafsiran dari Ibnu Abbas, di luar yang wajib-wajib tambahin yang sunnah. Masya Allah. Jadi sebelum qobliyah, ba'diyah jangan ditinggal. Kemudian malam dia bangun, dia menambahkan sunnah-sunnah tatawu, maka nanti Tuhan mengulurkan tangannya dengan caranya. Masya Allah. Itu sudah jamin. Maka bagian level berikutnya yang kedua, ketiga dan keempat itu secara otomatis berbuah dari perbuatan yang satu, salat yang daimun itu. Maka 5 hal itu akan terlampaui. Jadi kuncinya itu di awal sholat aja. Meskipun merasa saya masih belum baik, saya masih belum baik, ya Allah gitu. Itu terus pakai ya. Nah terus saja. Terus sholatnya harus tetap di. Iya, karena dia dengan proses yang terus menerus. Makanya Nabi mengatakan ya sebaik-baik sesuatu itu adalah adwa muhawain qalla. Terus menerus meskipun sedikit. Jadi walaupun sedikit dia lakukan terus menerus, itu yang berbuah. Masya Allah. Jadi sedikit tapi dilakukan terus menerus. Istiqomah, Masya Allah. Pak Kiai terima kasih banyak. Ya baik. Jazakallah khair, ilmunya hari ini luar biasa. Kita mendapatkan banyak pencerahan, mendapatkan ilmu baru. Saya pribadi ini catatan saya banyak sekali, Masya Allah nih. Kita mudah-mudahan kita bisa mendapatkan manfaatnya pemirsa ya. Amin, dan pemirsa tidak terasa kita sudah sampai di penghujung program Gapai Kemuliaan hari ini. Semoga kajian hari ini membawa manfaat, membawa kemudian keberkahan, dan menambah keimanan kita serta mendorong kita untuk terus istiqomah dalam menuntut ilmu agama. Amin ya rabbal alamin.
Semoga Allah Azza wa Jalla memudahkan langkah-langkah kita, melapangkan hati kita, dan memberkahi setiap usaha kita dalam mendekat kepadanya. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Meladia Rahma bersama Gurunda kita Kiai Haji Harisaka mohon pamit undur diri. Insya Allah kita akan bertemu kembali di episode berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, Pak Kiai. wabarakatuh.